Baik. Mana yang lainnya? Bapak ingin pastikan bahwa kalian tidak ada yang menyambi-nyambi kerjaan lainnya. Kalau mau melihat, Bapak tidak perlu mengakses satu persatu. Ya, kalau Anda melakukan hal lainnya tanpa izin, termasuk Anda sedang membohongi diri Anda sendiri, mobil khusus, juga orang tua Anda. Dan itu beresiko. Oke, baik. Anda diizinkan orang tua Anda untuk kuliah kan? Ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan materi pekan lalu terkait tentang desain sistem informasi, mobil khusus tentang use case, masih tentang basic banget. Bapak tidak sengaja tidak menyentuh ke diagram sistem informasi yang desain yang jauh lebih rumit ya. Ada DAD, DFD, wah ya sepertinya untuk prodi Anda cukup sampai di sini mungkin sudah bagus banget kalau sudah sampai level bisa gitu. Baik, apakah segera mulai? Mohon dijawab salam Bapak, open mic, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sungguh sangat bersyukur di siang hari yang baik ini kita bisa bertemu kembali di ruang belajar online yang sangat kita cintai, Google Meet. Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Kalaupun masih ada yang sakit barangkali kita doakan semoga lekas sehat kembali. Syafakallah ya. Baik anak-anak sekalian, sesuai janji Bapak, semestinya kita dimulai lebih kurang setengah jam yang lalu karena kondisi tertentu maka Bapak belum bisa memulai on time dan tidak jadi untuk offline. Rencana kita mau offline, tapi pada akhirnya online. Oke, yang terpenting, yang lebih penting adalah berjalannya perkuliahan hari ini. Selama beberapa menit ke depan, Bapak akan cukup serius menjelaskan tentang materi hari ini, karena memang ini sangat erat sekali lagi dengan UAS Anda. UAS Anda studi kasus besar kemungkinan dan tidak dikerjakan di luar jam UAS. Jadi live hari itu dan selesai hari itu. Oke, baik, mohon serius. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan coba share materi. Tadi pagi sengaja Bapak share lebih dahulu tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Besar harapan kalian sudah membaca, sudah menyimak, dan mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa kita sama-sama diskusikan di sini. Baik. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi yang lalu. Supaya ingat 2 pekan lalu membahas tentang apa itu use case diagram, ya, dan penjelasan lebih dalam tentang use case itu sendiri. Kita sambung dengan user story. Semestinya user story dulu, baru user diagram ya. Tidak masalah sih, sama-sama saling berhubungan. Dan Bapak hari ini akan melanjutkan ke studi kasus, ya, studi kasus tentang manajemen sistem informasi, sistem informasi manajemen perpustakaan. Kita akan coba sampai dengan implementasi pembuatan use case diagramnya ya. Dari user story, dari kebutuhan fungsional yang sudah Anda pernah buat di kasus lainnya, juga ada yang dapat kasus kelompok yang perpustakaan, ya. Itu berawal dari kebutuhan fungsional, itu berawal dari user story. Jadi user story, dari user story dibuatlah daftar kebutuhan fungsional, dari kebutuhan fungsional itu nanti dibuatlah use case ini, ya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus, ya seperti Bapak sampaikan sebelumnya, sistem informasi manajemen perpustakaan. Oke, ya kalau saya deskripsi sederhana banget bahwa sistem informasi manajemen perpustakaan adalah sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan pada sebuah perpustakaan. Ya, di situ meliputi tata kelola pustaka, anggota, ya, termasuk petugasnya, aktornya, ya, dan ada transaksi transaksi peminjaman pustaka. Ya, pustaka itu dalam bentuk buku, ada yang dalam bentuk majalah, ada yang bentuk artikel digital, dan sebagainya. Ya, saya kira Anda itu bukan satu hal yang asing tentang hal ini, karena mengingat di Universitas Lampung sudah tersedia fasilitas sistem informasi manajemen perpustakaan di lokasi setempat. Ya, dan beberapa hari lalu Bapak sempat berkunjung ke perpustakaan, melihat kondisi terakhir perpustakaan kita. Alhamdulillah, udah luar biasa ya, udah sangat
udah menurut Bapak udah oke banget gitu ya. Tinggal Anda sendiri apakah bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Oke, sebuah sistem informasi manajemen ini produk ya, itu kan sebuah produk ya, produk IT, produk teknologi yang dimanfaatkan oleh para pustakawan. Oke. Nah, di hal yang beberapa ini Bapak sudah pernah sampaikan ini ya di pertemuan sebelumnya. Ini mereview kembali. Ada beberapa hal yang penting. Jadi ini kalau nanti Bapak nanti ngasih soal, apakah nanti Bapak memberikan aturan ataukah yang lainnya, ya menyesuaikan yang pasti. Di sini ada lebih kurang 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Ada 9 aturan perpustakaan standar yang wajib dipenuhi. Sebetulnya ada banyak, nggak cuma ini. Tapi dari 9 ini kita akan buat wujudnya menjadi sebuah use case diagram. Tapi nggak buru-buru terbentuk gambar-gambar oret-oret ya. Di pertemuan lalu Bapak sudah sempat ajarkan ya bentuk-bentuk diagram use case apa saja, ini maknanya apa ya. Buka-buka lagi materinya. Oke, Bapak akan bacakan sekilas saja. Pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Artinya kan satu artikel berupa buku misalkan boleh memiliki lebih dari satu orang pengarang, bisa 2, bisa 3, atau 4, dan seterusnya. Ingat, ini aturan ini penting, sangat amat penting. Ya, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku, artinya boleh meminjam 2, atau mungkin lebih, tergantung perpustakaan setempat membatasi berapa, dalam satu waktu. Misalkan di hari ini, boleh minjam lebih dari satu buku, oke. Coba Pak lompat ke yang terakhir. Satu pustaka akan disimpan sebagai satu data dengan ID yang unik. Ya, paling terakhir nomor 9. Ya, artinya satu artikel itu disimpan di koleksi ya pada satu ID. Misalkan kode AB123. Mungkin ya, ini Bapak juga nggak tahu ini AB maksudnya apa. Mungkin AB ini raknya ya, atau memang judul awalnya buku itu hurufnya A, dan seterusnya. Ini biasanya standarisasinya berlaku menyesuaikan perpustakaan setempat. Perpustakaan A dan perpustakaan B. Perpustakaan Unila dan perpustakaan Dharma Jaya, Teknokrat belum tentu sama dan bisa dipastikan berbeda sepertinya. Oke, itu penting. Inilah letak penting Anda ketika wawancara, bagaimana cara pengkodean suatu pustaka. Oh, formatnya seperti ini. Satu dengan mahasiswa. Bagaimana cara pengaturan format pengkodean NPM? Ya, 2 digit pertama adalah angkatan dan seterusnya sampai dengan angka terakhir, indeks terakhir. Begitu ya maksudnya ya. Ya. Next. Kan. Nah, dari sekian banyak fungsi sistem informasi yang dimodelkan ada 5 hal yang terpenting. Ini pun Bapak sudah pernah sampaikan di pekan lalu. Ini hanya mereview kembali. Ya. Yang pertama adalah validasi tugas, kedua mengolah data pustaka, mengolah data petugas, mengolah data anggota, dan peminjaman. Kalian bisa baca di sini apa saja yang tergolong dalam mengolah data pustaka, data petugas, dan lain-lain, sampai dengan mengelola data peminjaman. Ini pun Bapak sudah pernah sampaikan di materi. Bapak tidak ingin mengulas-ulas yang lebih jauh lagi. Pada intinya, di setiap aktivitas, ya biasanya dia melibatkan beberapa aktivitas berikutnya di dalamnya. Input, edit, hapus, view, biasanya seperti itu. Ya, input memasukkan data baru, edit mengubah, delete menghapus, view itu melihat, dan lain sebagainya. Itu standarnya seperti itu. Belum tentu sama. Nah, inilah pentingnya kita mendatangkan. Ini tidak main-main ya. Menuliskan angka, menuliskan data ini ada maksudnya semua gitu ya. Jadi kita tidak akan membuat sebuah desain ya di luar user story, buah dari user story ini. Enggak. Jadi user itu butuhnya apa, ya itu yang kita buat. Jadi kita nggak perlu membuat sesuatu, menuliskan sesuatu yang user tidak inginkan, tidak butuhkan. Paham ya di sini ya? Oke. Kalau ada yang perlu tanyakan, boleh langsung skip, boleh. Nah, ini mulai hal yang baru hari ini. Ada 4 tahapan dalam membuat sebuah use case. Nah, ini penting sekali, termasuk anak ilmu komputer sendiri masih banyak kekeliruan di sini. Ya, ini Bapak perlu sampaikan karena sebagian mereka menganggap bahwa untuk membuat use case tidak perlu pendefinisian aktor, tidak perlu mendefinisikan use case, langsung buat gambar. Dari kebutuhan profesional ya, langsung dibikin gambarnya. Wow, hebat bener gitu, udah kayak dukun gitu ya.
Yang baru berikutnya baru menggambar use case-nya dan seterusnya. Oke. Jadi tidak perlu membuat skenario, nggak perlu mendefinisikan, nggak perlu langsung digambar use case-nya. Wah, hebat benar. Padahal tidak seperti itu. Sebelum kita menggambarkan use case diagram nomor 4 ini ya, nggak perlu. Kita perlu lakukan apa? Yaitu pendefinisian aktor, pendefinisian use case skenario. Baru kita membuat sebuah use case diagram. Ya, oke. Sampai di sini masih ini ya, masih belum sulit lah ya, masih bisa memahami. Oke. Nah, next, pendefinisian aktor. Nah, ini penting ya. Jadi ketika kita wawancara, ketika kita memperoleh user story, ya, yang berikutnya dikemas dalam bentuk kebutuhan profesional, kita tahu, ini kita tanya kan, ini sistem ini yang pakai siapa nanti, kan gitu. Oh mahasiswa, oh petugas perpustakaan, oh atau siapapun. Nah, di sistem yang kita akan rancang kali ini hanya 2 aktor, petugas perpustakaan dan pengunjung perpustakaan ataupun anggota. Ya, di anggota dan pengunjung itu disamakan. Itu bedanya kan kalau anggota dia sudah punya kartu anggota biasanya. Kalau pengunjung belum tentu gitu loh, karena dia baru sekali mengunjungi, belum daftar akhirnya dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kalian jelaskan. Anda bisa lihat di kolom deskripsi ya, kalian bisa baca. Petugas perpustakaan itu apa? Oh, orang yang bertugas bla 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 bla. Jadi kalau di sini orang yang bertugas dan memiliki hak akses melakukan operasi pengelolaan data pustaka. Ya, jadi Anda baca lagi di atas tadi. Kalau data pustaka itu apa saja, itu dibaca lagi gitu. Nah, di sini ya. Nih, nomor 2 nih, bla 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 bla. Oke, Anda bisa baca. Nah, berikutnya apa lagi? Begitu pengenaan anggota dan proses peminjaman pustaka. Dialah yang punya tugas itu. Next, bagaimana dengan yang nomor 2? Diperbolehkan meminjam pustaka sesuai dengan aksesnya dan seterusnya. Anda bisa baca sini. Pengunjung hanya memiliki akses melihat pustaka. Jadi dia nggak punya akses untuk menginput gitu ya, enggak. Cuma melihat aja. Dan berikutnya apa? Read, membaca. Ya, baca artikel di perpustakaan. Ya. Dan seterusnya ya. Maka kita perlu jelasin si A ini apa, siapa gitu, dijelaskan di situ, dan hak aksesnya apa. Nah, setelah aktor, berikutnya apa langkah nomor 2? Pendefinisian use case. Nah, ini. Nah, dari setiap activity tadi, itu Anda perlu definisikan, Anda perlu jelaskan, itu maksudnya apa sih? Maksud kata mengelola pustaka itu apa? Maksud kata melihat pustaka itu apa? Maksud kata menghapus pustaka itu apa? Menghapus petugas itu apa? Wah, seterusnya. Itu Anda harus jelaskan. Ya, wajib itu. Jelaskan. Oh, login itu adalah merupakan proses untuk melakukan login petugas perpustakaan. Termasuk anggota juga ya. Gitu. Atau mungkin anggota tidak perlu login, bisa juga. Kalau di sini anggota tidak perlu login sepertinya. Jadi dia cukup view saja. Ya. Nah, masih lihat nih, anggota punya siapa? Diperbolehkan meminjam pustaka, ya, hanya memiliki akses untuk view, melihat saja, tidak perlu, maka tidak perlu login ya, gitu ya. Oke, apalagi mengelola pustaka apa definisinya? Mengelola pustaka merupakan proses pengelolaan data pustaka yang meliputi memasukkan data, input, edit, view, hapus, delete, dan seterusnya. Ya, find termasuk mencari. Itu semuanya Anda harus didefinisikan. Nah, di mengelola pustaka ini ada turunannya kan? Jadi ada melihat pustaka itu apa? Dijelaskan semua. Oh, ini ada kan? Nomor 4 tuh. Menampilkan data pustaka yang ada di dalam basis data. Terus harus mengubah data, mengubah pustaka. Apa tuh? Sampai detail sekali. Gitu. Jadi umum khusus. Oh, ini umumnya ini khususnya ini. Harus dijelaskan. Nggak boleh tiba-tiba langsung gambar. Enggak. Itu maksudnya apa? Jadi kita nggak ambigu nanti maksudnya. Jadi sama sepahaman. Jadi yang membaca sama dengan yang membuat sama. Ya, sampai dengan nomor 25, di sini kita bisa lihat mencari petugas. Ya, jadi kan kelola tugas nih. Nomor 20 Anda baca mengelola petugas. Ini kan apa? Ya, maksudnya menginput, melihat, mengubah, menghapus ya, dan mencari. Ya. Jadi kalau mengelola itu ya turunannya ini menginput, menghapus, mendelete, mengupdate gitu.
Ya, biasanya kalau ada muncul kata kelola seperti itu biasanya. Nah, kita jelasin turunan tadi, kita jelaskan masukkan itu apa maksudnya, melihat itu maksudnya apa, mengubah itu maksudnya apa, menghapus itu maksudnya apa, dan seterusnya. Wajib dijelaskan. Gitu. Oke. Yang setelah kita tahapan nomor 2 mendefinisikan, baru nomor 3 pembuatan juga skenario, belum diagram. Belum diagram. Ya. Nah, maksudnya skenario ini adalah alurnya. Jadi kalau kita klik ini apa? Gitu kira-kira. Kalau saya masukkan username itu apa? Nah, dari yang pertama, dari nama use case login. Anda pernah lihat ya, kalau Anda mengakses sebuah situs, suruh masukin login dulu. Kalau Anda mau membuka email, kan begitu kan? Membuka email atau yang Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Anda harus suruh login. Nah, itu sebetulnya ada skenario-nya. Kalau saya masukkan nama, password, atau apalah, itu apa reaksi sistemnya. Jadi secara normal, ini skenario normalnya. Masukkan username dan password, kita masukkan nih username-nya apa, ya, username-nya apa, password-nya apa. Misalkan Adi, ya, password-nya Adi juga. Apa ketika Anda klik tombol OK misalkan, ya, apa reaksi sistem? Memeriksa valid tidaknya data masukan dengan memeriksa tabel petugas. Terus masuk ke aplikasi pengolah data perpustakaan. Jadi kalau dia valid, maka dia akan seperti ini. Masuk ke aplikasi pengolah data, kebuka tuh. Ada gambar dashboard, ada gambar halaman awal. Kayak gitu maksudnya. Ya. Nah, bagaimana kalau nggak normal? Gitu. Alternatifnya. Jadi ada skenario normal, ada skenario alternatif. Kalau kita masukkan username dan password, ternyata apa? Misalkan loginnya salah, atau passwordnya yang salah, atau dua-duanya yang salah, gitu. Maka akan menampilkan pesan kan, login Anda tidak valid, Anda salah masukkan login name, dan seterusnya. Terserah Anda. Ini user seperti itu, gitu. Jadi ketika nanti kita menampilkan terus seperti ini. Ini udah nanti seorang programmer akan melihat ini gitu. Oh, kalau dia ada beberapa alternatif ya. Oh, ini kalau saya masukkan benar apa, kalau salah apa, gitu kira-kira. Dan nomor terakhir, masukkan username yang valid. Apa ini? Kan ada banyak sekali. Jadi kan login ini kalau di database itu tersimpan di database di tabel petugas namanya. Makanya di sini ada kata memeriksa ke tabel petugas. Mungkin Bapak belum pernah mengajarkan tentang pembuatan tabel ya. Ya, oke lah. Gitu. Ini kan data itu kesimpan di mana gitu ya. Tabel petugas. Di tabel petugas ini ada beberapa field ya. Ada beberapa kolom gitu ya. Satu di antaranya adalah username. Apalagi password gitu. Nah, ini yang pustaka, memasukkan pustaka. Ada case kan memasukkan pustaka. Ini apa? Masukkan data pustaka sesuai kolom yang ada. Masukin kita mungkin judul buku dan sebagainya. Gitu. Nah, kita bisa baca di sini. Nah, di sini kalau yang agak beda adalah lihat ini nomor 1. Kan kalau kita ingin menginput data, apalagi data ini, seorang petugas tuh kata yang mesen software ini, ya, pokoknya dia harus login dulu, gitu kira-kira. Kalau nggak login nggak boleh. Iya, karena berbahaya kan kalau nggak login kan nanti masukin data-data bebas sembarangan. Makanya yang petugasnya yang memasukkan ini adalah ya dia harus login dulu. Maka di sini kalimatnya lihat, cek loginnya, gitu. Kalau loginnya salah nggak bisa. Ya maksudnya itu. Karena dia wajib login dulu. Gitu. Yang ketiga baru mengecek apalagi valid tidaknya data masukan. Ya, baru pertama menyimpan ke basis data dan menampilkan pesan sukses. Ini yang normal. Gimana kalau yang nggak normal? Gitu. Mungkin dimasukin loginnya mungkin salah atau apa, kita nggak tahu lah ya. Nih, memasukkan data pustaka sesuai kolom yang ada. Ternyata apa? Dipastikan dia loginnya nomor 1. Oh, datanya tidak valid misalkan. Karena mungkin datanya nggak ada, bisa juga. Kita masukkan user Ali, padahal kita kemarin daftarnya Aliman, itu kan salah juga tuh, gitu ya. Itu pun dengan yang lain-lainnya, Anda bisa
baca kembali. Pada intinya skenario normal itu adalah skenario tanpa masalah, lancar-lancar saja gitu kan ya. Memang sesuai dengan harapan akhirnya sebenarnya. Nah, kalau yang alternatif itu, skenario alternatif itu biasanya gimana kalau ada error. Nah, gimana kalau ada error? Kalimat itu diungkapkan dalam bentuk seperti ini. Gitu. Ya. Ini ada banyak sekali. Karena memang kita harus detailkan. Kita harus detailkan. Ya, Anda bisa buka yang catatan saya tadi, ini sama. Gitu. Jadi kan ini kalau yang terakhir ini adalah mengklik pilihan tidak setuju data dihapus. Jadi kalau kita mau hapus, kita bisa diminta apa gitu, diminta kata kunci kan, kata kuncinya apa, kategorinya apa. Nah, kalau nggak valid ya, kalau valid ya dihapus, kalau nggak valid ditanya kembali, maaf yang Anda masukkan salah, misalkan gitu. Ada banyak lah. Itu hanya kreasi ya, bahasa-bahasa kreasi. Dan setelah nomor 3, setelah kita definisikan, setelah kita bikin ya masing-masing use case ini, ya kita bikin use case skenario-nya, maka yang terakhir adalah, sebentar. Nah ini yang terakhir adalah salah. Ya. Dan ini nah ini membuat ini buat tampilan ya. Nah, pada akhirnya membuat ini nomor 4. Ini pun Anda bisa baca di file yang Bapak kirimkan tadi ya. Anda bisa lihat mungkin lebih jelas gambarnya, ini kecil sekali gambarnya. Ya, bisa lihat. Nah, inilah. Nah, ini wujud asli diagramnya. Jadi kan garis-garis menghubungkan kemana. Kalau kamu lihat ya, sini bisa nggak ya? Nah, di sini kan, ya, soalnya pustaka apa bisa apa yang kita tadi kan ya. Nah, mengelola pustaka tapi harus login dulu. Nah, seperti ini. Ya, nah ini. Jadi mentafsirkan kalimat tadi seperti ini. Boleh. Jadi ini adalah generalisasi ya. Yang mengelola data, ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Dan sebagainya Anda bisa baca di gambar ini. Begitu pun dengan mengelola pinjaman. Kalau ini gambarnya tidak harus turun ke bawah ya sebenarnya sih boleh bisa kanan ke kiri boleh, nggak ada masalah. Dan yang penting garisnya jelas nggak terputus gitu ya, lengkap gitu. Di awal yang nggak akhir. Nah, ini kan login, ya wajib login. Gitu mungkin dari petugas perpustakaan terus login dulu. Ya kan kalau iya apa kalau tidak apa gitu. Ya. Terus 1, 2, 3, 4 kayaknya udah semua. Dan terakhir adalah mengolah perpustakaan, mengolah petugas. Ya biasa lah ya petugas itu kita mungkin tambahin kalau ada petugas baru. Maaf ya saya mau jadi petugasnya ini bantuin misalkan. Mengopas, menghapus dan seterusnya. Ya kalian mungkin bisa baca di filenya lebih dekat, lebih jelas mungkin ya bisa ketahuan. Baik dari saya, dari Bapak untuk materi memang hanya sebatas ini dan pesan Bapak perlu pelajari lagi tentang bagaimana cara membuat use case diagram ya. Sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Yang pasti adalah tugas Anda, kuliah Anda nanti pada saat di akhir itu adalah besar kemungkinan studi kasus soalnya. Itu ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan.
Tamara. Tamara Nisa? Iya, Pak. Apa yang kamu belum paham dari materi ini? Kalau dari penjelasan insya Allah sudah paham, Pak. Sudah paham? Jadi kamu bisa ya membuat use case diagram ya? Insya Allah. Bisa. Oh iya, Pak. Untuk PPT yang pertemuan pertama itu belum dikirim sama Bapak. Oh iya? Masa sih? Udah nanti Bapak Iya, kirim. Biasanya sih iya, kalau Pak. nggak dikirim di kelas ada, tapi kalau yang di kelas belum ada, oke lah. Nanti Bapak kirimkan ke ketua kelasnya ya. Oke, Baik, Tamara, thank terima you. kasih. Sama-sama. Siapa lagi ya Pak panggil? Putri Andayani, show your face. Yuk, kamera on. Nah, ini orangnya kemana nih? Putri Andayani, nggak ada orangnya. Oh. Saya perlu pertegas ya, nanti UAS, semoga tidak ada perubahan. Bapak termasuk yang agak males ada UAS susulan. Jadi nanti jangan berharap banyak ya, ada UAS susulan yang nanti tiba-tiba nggak hadir. Kecuali memang betul-betul sakit, ada surat sakit dari dokter. Ya, oke. Meriana, apa yang kamu belum paham dari materi ini? Iya, Pak. Berdasarkan penjelasan tadi, sepertinya saya cukup paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah. Satu lagi deh. Ecin Satya. Coba tunjukin wajahnya.